Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ramadan Yoga. Di sini saya akan mempraktikkan autentikasi Laravel dengan Breeze. Jadi kita nanti akan menginstal Laravel, kemudian menambahkan fitur autentikasi dengan Laravel Breeze, dan kita akan melakukan kustomisasi agar login pada aplikasi Laravel nanti menggunakan username dan password. Sedangkan kalau bawaan dari Laravel Breeze itu adalah menggunakan email dan password. Ini adalah step-step yang akan kita lakukan. Kita install Laravel. Kita akan menginstal Laravel versi 12. Jadi pastikan teman-teman untuk melakukan setup PHP terutama yang sudah mendukung Laravel 12. Kemudian kita akan menginstal Laravel Breeze, kemudian memodifikasi fitur autentikasi tersebut agar login dapat menggunakan username. Terus apa saja yang kita perlukan? Teman-teman silahkan persiapkan kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, kemudian untuk browsernya saya menggunakan Brave yang basisnya juga Google Chrome. Terminal saya menggunakan Windows Terminal. Kemudian web server dan database server ini karena saya menggunakan Windows, saya menggunakan Laragon ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Windows bisa coba install XAMPP atau Laragon versi terbaru. Jadi nanti di dalamnya itu sudah terdapat web server Apache sama database server MySQL. Mari kita mulai. Pertama kita install terlebih dahulu. Kita akan membuat project Laravel dengan nama autentikasi username. Oke, di sini proses instalasi Laravelnya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mempersiapkan database-nya. Pertama-tama kita buat user untuk akses database-nya, kemudian kita buat database-nya, lalu kita berikan akses user ke database yang telah dibuat tadi. Nah, ini adalah contoh pembuatan user untuk akses database-nya. Di sini menggunakan perintah create user, kemudian nama user, identified by passwordnya. Kemudian kita buat database dengan nama autentikasi underscore Laravel. Lalu kita tambahkan permission database autentikasi underscore Laravel ini ke user yang sudah kita buat sebelumnya, user UTD localhost. Kita buat terlebih dahulu. Database sudah kita buat. Selanjutnya kita konfigurasi file.env nya. Kita cek terlebih dahulu apakah
apakah sudah ada file.env-nya, kita masuk ke folder nama projectnya tadi, autentikasi strip username, dan kita ls env. Di sini sudah ada env-nya, jadi kita bisa langsung buka kode editornya saja untuk konfigurasi database pada file.env. Konfigurasi yang perlu kita lakukan itu di bagian DB. Mulai DB connection ini. Jadi di Laravel 12 ini defaultnya menggunakan database SQLite. Nah, agar bisa terhubung dengan database server yang kita gunakan yaitu MySQL, kita harus mengubahnya menjadi MySQL. Kemudian nama databasenya kita ubah juga, kita sesuaikan dengan nama database yang kita buat tadi, autentikasi _ Laravel. Kemudian username-nya juga kita ubah, kita sesuaikan, dan password dari usernya. Selanjutnya kita modifikasi file migration dan model user. Untuk file migration ini kita akan mengganti field email menjadi username. Kemudian untuk model user kita akan mengubah properti variable email menjadi username user. Nah, ini pada emailnya kita ubah jadi username. Kemudian email verified @-nya kita tidak pakai, jadi kita hapus saja. Untuk yang lainnya kita biarkan seperti ini, dan save. Lalu ke model user. Di properti variable kita ubah emailnya menjadi username. Kita ke bawah juga. Nah, email verified karena kita tadi sudah menghapusnya, kita hapus juga. Oke, untuk konfigurasi model sepertinya sudah. Selanjutnya kita jalankan migration. Migrate. Nah, proses migrasi sudah selesai. Ini sudah terbuat beberapa tabel, salah satunya user. Selanjutnya kita akan akses aplikasi Laravel. Ini teman-teman kalau semisal di file.env nya pada bagian app key belum ada nilainya. Nah, ini teman-teman bisa generate key-nya terlebih dahulu dengan perintah php artisan key.2 generate. Kemudian kita jalankan server Laravelnya dengan php artisan serve. Oke, seperti ini tampilan dari Laravel 12 default. Selanjutnya kita akan menginstal Laravel Breeze untuk fitur autentikasinya. Kita gunakan composer require Laravel Breeze --dev. Di shell baru. Laravel Breeze dev.
Selanjutnya kita install bridge-nya dengan PHP artisan bridge install blade. PHP artisan bridge. Di sini kita tambahkan opsi blade karena kita tidak menggunakan front end framework seperti React atau Vue. Jadi kita hanya menggunakan file.blade.php untuk view-nya. Kita tambahkan option blade. Scaffolding installed successfully. Laravel Bridge sudah terinstall. Nah, ini seharusnya kalau kita refresh halamannya akan muncul opsi login dan tombol register. Kita refresh. Ini sudah muncul ya. Berarti Laravel Bridge sudah terinstall. Kita cek dulu tampilan register. Di sini fieldnya ada name, email, password, dan confirm password. Nanti input untuk email ini akan kita ubah menjadi username. Kemudian pada halaman login juga input email ini akan kita ubah menjadi username. Selanjutnya kita customisasi autentikasi Laravelnya. Pertama-tama kita ubah controller registernya dulu. Ini controller yang menghandle proses registrasi. Namanya register user controller.php. Register user controller. Apa yang perlu diubah? Nih di function store untuk field emailnya kita ubah menjadi username, lalu kita hilangkan rule email, sudah tidak dipakai lagi. Kemudian pada proses create kita juga ubah propertinya, username, datanya juga username. Selanjutnya mengubah controller authentication, kita lompat dulu ke mengubah form request. Sebentar, ini kalau kita lihat dia ada request. Oke, berarti kita langsung lanjut ke mengubah controller authenticate session, ini yang menghandle proses loginnya. Authentication session controller, ke function store, lalu kita cek dulu authenticate. Oke, kita akan mengubah login requestnya. Nah, login request ini atau form request ya, form request untuk login ini ada di order app http request out kemudian login request. Apa yang kita ubah? Rulesnya, emailnya kita ubah jadi username. Selanjutnya kita hapus rule email, kemudian di authenticate-nya kita akan mengubah email menjadi username. Mungkin biar lebih cepat saya coba replace find and replace saja. Untuk email menjadi username. Oke, kita cek apakah masih ada email. Oke, keyword emailnya sudah tidak ada. Jadi beberapa yang kita ubah antara lain di function rules, yang sebelumnya email kita ubah jadi username,
Kemudian di function authenticate ini ada attempt-nya, ini juga kita ubah jadi username. Kemudian validation exception-nya kita ubah juga jadi username. Lalu di function di throw validation exception yang di bawah juga kita ubah menjadi username. Kemudian di function throttle key kita ubah juga menjadi username. Oke. Selanjutnya kita ubah control profile controller ya. Profile controller ini, nah di bagian update, function update ini karena kita tidak menggunakan email, kita bisa komentari saja untuk verifikasi emailnya, untuk validasi emailnya maksudnya. Dan apa lagi? Oke, sudah. Selanjutnya kita edit form request untuk profil update-nya ya. Di sini profile update request kita ubah emailnya menjadi username. Kemudian rule emailnya kita hapus, username udah. Lagi oke, form request login sudah, form request profil update sudah. Selanjutnya kita custom view-nya, kita custom view untuk register terlebih dahulu. View register ini ada di directory views out, kemudian register.blade.php. Apa yang kita ubah di bagian emailnya? Kita ubah menjadi username. Untuk label kita ubah dari email menjadi username. Kemudian tipenya, karena kita sudah tidak menggunakan email, kita ubah teks biasa saja untuk username. ID kita samakan dengan bagian label yang for. Kemudian name ini pastikan juga namanya sesuai dengan nama atribut yang digunakan pada form request function di dalam function roles tadi. Harusnya sudah cukup, ini aja sih yang diubah, username ini aja. Kita cek dulu tampilan registernya. Di sini tampilannya sudah berubah ya, jadi username bukan lagi email. Kita sekalian langsung coba registrasi apakah berhasil. Oke, kita masuk ke dashboard yang artinya registrasi dengan username sudah berhasil. Selanjutnya kita akan modifikasi tampilan loginnya terlebih dahulu. Kita ganti emailnya menjadi username. Login ini juga ada di directory views out,
login.b.php. Kita ubah bagian emailnya, kita ubah jadi username. Name-nya kita ganti teks, name-nya kita ganti username, out value-nya username, kemudian ID-nya kita ubah username. Untuk bagian login cukup ini saja yang diubah, kita cek lagi. Di sini sudah username. Sekarang kita coba login dengan username yang sudah kita registrasikan sebelumnya. Oke, berhasil login, berarti autentikasi login dengan username juga sudah berhasil. Selanjutnya kita cek halaman profile. Nah, di halaman profile ini masih tampil input email. Kita perlu ubah juga menjadi username. Profil. Untuk views-nya bernama update profile information form yang ada di views profile partial update profile information form. Apa saja yang kita ubah, kita ubah field emailnya, input emailnya menjadi username. Send verification email kita komen saja karena kita tidak menggunakan email. Kemudian di bagian ini, bagian emailnya kita ubah jadi username. Username. Ini jangan lupa teks. Value untuk all dan datanya juga kita ubah jadi username. Nah, untuk bagian ini kita abaikan saja. Jadi kita mengubah bagian input emailnya ini jadi username. Kita cek sudah terupdate dengan muncul nama username yang kita registrasikan di awal. Kita bisa coba ganti juga. Save, username-nya sudah berubah. Kita coba login. Kita coba login dulu dengan username yang lama. Apakah bisa? Oke, di sini muncul pesan error, credentialnya tidak sesuai. Kita coba user yang sudah kita update username-nya. Oke, masuk. Kita cek lagi di profilnya. Ya, username-nya sudah username yang terbaru ya, dan kita juga berhasil login. Oke, kita coba logout, kita ke register, kita coba kosongi semua inputnya. Dia minta nama.
username. Oke, dia minta required ya. Kita registrasinya juga kita pastikan lagi sudah berjalan. Oke, dengan demikian kita telah berhasil membuat autentikasi Laravel dengan Breeze yang telah di custom, sehingga loginnya bisa menggunakan username dan password, bukan menggunakan email. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.